Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagi kalian yang bercita-cita sebagai pemimpin, maka video ini cocok banget untuk kalian guys. Di video ini kita akan menjelaskan tentang tipe-tipe kepemimpinan dan memberikan beberapa tips untuk kalian semua yang ingin menjadi pemimpin yang baik. Tapi sebelum itu, apa sih kepemimpinan itu? Ayo kita simak videonya. Leadership dalam bahasa Indonesia artinya kepemimpinan. Dalam bahasa Indonesia sendiri, kepemimpinan berasal dari rumpun kata pimpin. Sebagai kata kerja, memimpin mempunyai arti yaitu memandu, melatih, memenangi, dan menuntut. Sementara kepemimpinan artinya adalah cara memimpin, mengetuai, atau mengepalai. Kepemimpinan merupakan suatu bidang riset dan juga suatu keterampilan praktis yang cukup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim, atau seluruh organisasi. Lalu, kepemimpinan berkaitan erat dengan para seorang pemimpin. Arti pemimpin sendiri yaitu seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan khususnya di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Pemimpin merupakan suatu peran dalam sistem tertentu. Karenanya seseorang dalam peran formal pun belum tentu memiliki keterampilan kepemimpinan dan juga belum tentu mampu dalam memimpin. Menjelaskan 4 kriteria yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Yang pertama yaitu pengaruh. Seorang pemimpin adalah seorang yang memiliki orang lain yang mendukungnya dan turut membesarkan nama sang pemimpin. Pengaruh ini menjadikan seorang pemimpin dapat diikuti dan membawa orang lain tunduk apa yang dikatakan oleh sang pemimpin. Yang kedua yaitu kekuasaan. Seorang pemimpin umumnya diikuti oleh orang lain karena dia memiliki kekuasaan yang membuat orang lain menghargai keberadaannya. Tanpa itu, tentunya tidak ada orang yang mau menjadi pendukungnya. Yang ketiga yaitu wewenang. Wewenang di sini dapat diartikan sebagai hak yang diberikan kepada pemimpin untuk menetapkan sebuah keputusan dan melaksanakan suatu hal atau kebijakan. Yang keempat yaitu pengikut. Pastinya seorang pemimpin yang memiliki pengaruh, kekuasaan, dan wewenang tidak dapat dikatakan sebagai pemimpin apabila dia tidak memiliki pengikut. Tanpa adanya pengikut pun, maka pemimpin tidak akan ada. Pemimpin dan pengikut adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat berdiri sendiri. Ada 8 tipe-tipe kepemimpinan yang harus kalian ketahui nih guys. Pertama, tipe kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter terpusat pada bos sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Pada tingkat ini, para pemimpin membuat keputusan, peraturan, dan prosedur berdasarkan pemikiran sendiri. Mereka juga lah yang bertanggung jawab. Yang kedua adalah tipe kepemimpinan demokratis. Berkebalikan dengan otoriter, tipe kepemimpinan demokratis mengutamakan kontribusi orang-orang di lingkungan kerja. Pemimpin kemudian menentukan keputusan akhir, tapi ia akan mendelegasikan wewenangnya kepada orang lain. Tipe yang ketiga adalah kepemimpinan delegatif. Pada kepemimpinan delegatif, para pemimpin yang menerapkan tipe kepemimpinan delegatif memberikan wewenang bagi anggotanya untuk mengambil keputusan. Tipe ini sangat berguna bila dijalankan oleh orang-orang berpengalaman. Meski begitu, tipe kepemimpinan ini jarang diterapkan karena lebih banyak kelemahannya guys. Selanjutnya adalah tipe kepemimpinan transformasional. Berbeda dengan tipe yang lain, tipe kepemimpinan transformasional berfokus pada perubahan dalam organisasi, kelompok, dan unsur lain yang terlibat di dalamnya. Sang pemimpin mampu memotivasi kelompok dan mengarahkannya pada perubahan yang baik. Yang kelima, tipe kepemimpinan transaksional. Tipe kepemimpinan transaksional
berfokus pada status pemimpin dan orang-orang yang dipimpinnya. Terdapat garis komando jelas yang harus dipatuhi sehingga semua orang memahami perannya masing-masing. Sebagai gantinya, para pemimpin memberikan reward bagi anggota kelompok yang memiliki performa baik. Kekurangannya adalah tidak adanya ruang untuk berkreasi dan berpikir di luar tatanan yang telah ada. Tipe yang keenam adalah tipe kepemimpinan situasional. Tipe ini merupakan tipe kepemimpinan yang unik, sebab para pemimpin bertindak berdasarkan lingkungan kerja dan orang-orang yang dihadapi. Teorinya mengatakan bahwa seorang pemimpin bisa berfungsi dengan optimal bila perannya sesuai dengan situasi kerja. Tipe yang ketujuh adalah tipe karismatik. Pada tipe kepemimpinan karismatik, pemimpinnya adalah para sosok yang memiliki kepribadian kuat. Ini merupakan sumber kekuatan yang membuat banyak orang menghargai nilai yang mereka anut. Para pemimpin karismatik tidak sekedar terkenal karena posisi atau kepemilikan terhadap suatu hal. Mereka mampu mengubah arah pandang pengikutnya yang sudah mengakar menjadi suatu hal yang lebih baik lagi. Dan tipe yang terakhir adalah tipe birokrasi. Pemimpin dengan tipe birokrasi mengharapkan anggota tim untuk mengikuti aturan dan prosedur yang tepat sesuai yang sudah ditulis. Tipe kepemimpinan ini berfokus pada tugas dalam hierarki di mana setiap karyawan sudah memiliki daftar tanggung jawab masing-masing. Tipe kepemimpinan ini paling cocok bekerja dalam industri atau departemen yang sangat diatur seperti keuangan, kesehatan, dan pemerintah. Berikut ini adalah beberapa tips untuk menjadi pemimpin yang baik. Yang pertama, jadilah role model yang baik. Namanya seorang pemimpin, ibarat kata Anda adalah cermin bagi bawahan Anda. Segala tindak tanduk Anda akan menentukan bagaimana mereka bersikap. Oleh sebab itu, sebagai pemimpin, Anda harus memberikan contoh yang baik kepada bawahan Anda. Yang kedua, jadikan diri Anda pemimpin, bukan bos. Seorang pemimpin ketika ia memberikan perintah, maka tidak hanya sekedar memberi perintah. Lebih dari itu, ia memiliki kerendahan hati, terbuka untuk berdiskusi, menerima kritik dan saran untuk kepentingan bersama maupun perusahaan. Sikap pemimpinan seperti ini biasanya sangat disukai oleh bawahan. Mereka pun akan merasa senang dan bangga karena ikut dilibatkan dalam mengambil keputusan. Dengan begitu akan timbul rasa hormat dari mereka terhadap Anda. Yang ketiga, pandai mengelola emosi. Emosi yang rendah, maka energi yang dikeluarkan pun ikut rendah. Sebaliknya, jika emosi Anda meninggi, maka energi yang dialirkan juga ikut tinggi. Nah, sebagai seorang pemimpin yang baik, hendaknya pandai-pandailah dalam mengontrol emosi Anda. Yang keempat, asah keterampilan memimpin Anda secara konsisten. Menjadi pemimpin ideal membutuhkan proses. Setiap individu mempunyai potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Tinggal bagaimana individu tersebut bertekad untuk terus mengembangkan potensi tersebut. Yang terakhir, berani mengakui kesalahan. Sebagai manusia, tentunya kita tidak akan pernah luput dari yang namanya kesalahan. Hal ini juga berlaku bagi seorang pemimpin. Namun, tak sedikit orang yang enggan untuk mengakui kesalahan atas nama gengsi belaka. Hindari hal ini jika Anda ingin dicap sebagai seorang pemimpin sejati. Alih-alih Anda terlihat lemah dan tidak berintegritas, mengakui kesalahan justru membuat Anda dihormati oleh orang lain.